masih melanjutkan pada materi-materi yang mungkin basicnya sudah saudara pahami, ya basicnya saudara pahami. Yaitu kita akan membahas tentang segments, market segments. Nah, segmen itu apa? Tentu saudara sudah paham ya, bahwa market itu kan sifatnya heterogen. Nah, kalau kita punya strategi itu pasti kurang tepat. Kita terapkan di pasar yang heterogen itu kurang tepat. Oleh karena itu biasanya kita membagi-bagi pasar itu menjadi segmen. Nah, segmen itu pembagiannya macam-macam berdasarkan demografi, psikografi, berdasarkan lifestyle, atau nanti ada ide-ide yang lebih inovatif ya. Kemudian setelah kita segmenkan ya beberapa segmen tentu akan kita targetkan. Nah, terutama perusahaan kecil ya, perusahaan kecil itu kan nggak bisa melayani semua segmen. Jadi perusahaan kecil itu harus menentukan segmen yang mana yang ditargetkan. Nah, ini supaya mereka punya yang kedua, mereka bisa memposisikan marketing mix di target yang tepat. Ya, jadi masing-masing segmen kan punya karakteristik. Yang tadinya mass marketnya heterogen, ini jadi market yang sifatnya homogen. Nah, kita bisa memposisikan marketing mix kita, ya, memposisikan marketing mix kita pada target segmen yang kita tuju. Nah, nanti kita sedikit berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan online ini ya, digital era sekarang ini, digital environment. Jadi ada beberapa yang sekarang ini perusahaan sudah melakukan marketing mix, beberapa itu dengan bantuan digitalnya. Itu kira-kira yang akan kita bahas. Nah, ini saya akan menampilkan produk dari luar dulu ya, produk dari luar dulu. Ini Campbell's. Campbell's itu adalah soap ya, soap ya, yang di kaleng gitu ya. Jadi ini memudahkan orang kalau pengen makan sop tinggal dipanasin ya, tinggal buka kaleng, kemudian tinggal dipanasi, kemudian mereka siap menikmati sop ini ya. Hanya kalau saudara baca di sini, itu mereka kesulitan untuk menjangkau pasar milenial. Jadi kalau kita bicara Z ya, Gen kemarin, Gen Z, ini kebetulan yang susah dijangkau ini kasusnya di pasar yang milenial. Jadi generasi sebelum Z. Jadi mereka itu menginginkan flavor soup yang tidak seperti yang mereka sudah nikmati sebelumnya. Jadi Campbell's ini kalau mau masuk di pasar yang kohortnya milenial itu harus menyediakan varian-varian yang mereka sukai gitu ya. Kalau kita baca di sini di sebelah itu market mereka alami drop ya. Drop itu mengalami penyusutan di market share-nya. Nah, karena pasar milenial ini awalnya tidak diperhatikan. Nah, oleh karena itu mereka kemudian menyediakan varian-varian baru, kemudian cara-cara promosi yang lewat online. Ini cara mereka untuk menjangkau target baru, yaitu target milenial. Ya, itu contoh ya. Jadi marketing itu nggak boleh diam, nggak boleh stagnan. Jadi marketing itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar, karena pasar itu kan dinamis ya. Jadi milenial sekarang sudah mulai digeser oleh Gen Z. Nah, ini harus diperhatikan juga. Preferensi mereka itu berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti yang sudah kita bahas
di paper yang lalu. Ya, kalau masing-masing generasi ini punya keinginan yang sendiri. Jadi kalau Campbell ini ingin menjangkau target pasar baru, mereka harus mengupayakan investigasi apa yang mereka inginkan, ya seperti itu. Nah, saudara ini sudah tahu ya bagaimana kita harus melakukan segmenting, kemudian targeting. Jadi yang seperti sudah saya katakan di awal bahwa the market itu too broad to serve. Jadi terlalu luas untuk kita layani sendiri. Ya, a company has to select one of several segments. Jadi company itu harus memilih satu atau beberapa saja segmen yang mereka inginkan. That it can serve and position its product more effectively. Jadi urutannya adalah kita harus melakukan segmenting. Ya, melakukan segmenting. Seperti gambar yang saudara bisa lihat di bawah itu, kita harus melakukan segmentasi. Kemudian kita targetkan. Targetkan yang mana, segmen yang mana yang akan kita layani. Ya, itu bagian yang tengah itu yang dilayani. Nah, kemudian kita memposisikan di situ. Jadi yang setelah targeting itu ada positioning. Ya. Jadi kita memposisikan produk, price, promotion, place, ya itu di tempat yang tepat dengan cara yang tepat sesuai dengan yang diharapkan oleh target saya itu, target kita itu. Nah, jangan lupa ya, jadi segmenting, targeting, kemudian positioning. Nah, boleh enggak perusahaan itu melayani beberapa? Boleh saja, tetapi tentu saja targetnya beda, positioningnya juga beda. Jadi mereka harus punya beberapa strategi untuk menjangkau segmen yang berbeda. Ini masalahnya seperti itu ya. Nah, ini yang kita sudah bahas kemarin ya. Saya akan mengungkapkan sedikit lagi tentang mass customization. Jadi mass market ya, awalnya kan mass market ya, kalau saudara ingat apa yang kita bahas kemarin adalah mass market. Mass market itu dianggap sama. Sedangkan mass customization itu adalah kita membagi-bagi pasar itu bahkan kecil-kecil ya, menjadi segmen-segmen yang begitu kecil. Bahkan subsegmen kita ngomongnya ya. Jadi segmennya kecil, makanya jadi mass customization. Customization-nya yang banyak begitu ya. Nah, big companies itu pada umumnya punya sumber daya yang besar ya untuk bisa mengaplikasikan the mass customization strategy. Mereka punya teknologi, mereka punya database, mereka punya people yang bisa mengelola data consumernya, sehingga mereka itu bisa melayani basisnya customization. Mereka bisa melayani seperti itu. Itu contohnya misalnya Nike ya. Gambarnya kelihatan ya Nike itu. Kelihatan. Yang bisa Kelihatan, Pak. ya, ini contoh ya. Contoh perusahaan besar yang bisa menerapkan strategi customization dengan baik. Artinya di sini preferensi market itu masalah warna aja bisa beda-beda. Ya, masalah warna itu gradasinya bisa beda-beda. Maka yang dihasilkan adalah sepatu Nike yang sangat sesuai ya dengan masing-masing masing-masing konsumernya. Nah, kita baca yang warna kuning ini ya, kita menjadi pertanyaan. Since then, this technique has been seen as a way to restore individuality to scalability, while being cost-effective and thus affordable to customers. Jadi, yang perlu mendapat perhatian adalah apakah customization ini cost-effective? Cost-effective itu artinya apa? Kalau kita ini ingin menjangkau customer atau consumer kita itu sesuai dengan preferensi mereka, itu kan jadi mahal ya. Coba bayangin kamu bikin produk yang harus disesuaikan dengan
referensi itu kan mahal sekali. Ada bikin baju yang harus sangat sesuai dengan keinginan pelanggan itu kan jadi mahal. Nah, maka perusahaan itu harus melakukan cost effective measurement, pengukuran cost efektifnya. Apakah sejauh mana saya akan melakukan mass customization, sejauh mana saya ingin melakukan melayani, memberikan atau menawarkan perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi customer saya atau konsumen saya, itu ya. Jadi ini harus menjadi perhatian. Walaupun mereka sesungguhnya punya resource yang besar, ya, resource-nya besar, pasti mampu, tetapi apakah itu cost efektif atau tidak? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah perusahaan kecil itu bisa melakukan mass customization? Nah, saya bilang bahwa di industri tertentu bisa. Dan dengan bantuan teknologi sekarang online, sekarang dari pemesanan, dari pemajangan itu bisa online dan pemesanan juga bisa online, dan industri-industri tertentu itu bisa melakukan atau menerapkan mass customization untuk produk tertentu. Jadi untuk big companies is okay ya, mereka kadang-kadang juga memilih mass customization, tapi untuk perusahaan kecil pun kadang-kadang bisa, kalau ini bisa dilakukan dan cocok. Contohnya misalnya floral shop ya. Jadi floristnya ini bisa menanyakan apa keinginan pelanggannya mengenai desain bunga yang akan dikirimkan ke seseorang, misalnya begitu ya. Ini bisa sangat customization. Karena teknologi memungkinkan pilihan bunganya kayak apa, warnanya seperti apa, kemudian ucapan seperti apa, ini bisa dikelola, ya. Tetapi memang untuk industri-industri yang lain itu tidak memungkinkan ya, kita mass customization banget. Jadi sekali lagi untuk perusahaan kecil pun bisa, tetapi sesuai dengan industrinya. Nah, mungkin saudara bisa kasih contoh yang lain ya, perusahaan yang mana yang bisa menerapkan strategi ini. Nah, moga-moga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, sekarang saya ingin memberikan sesuatu ya, mungkin saudara perlu inovatif juga, perlu inovatif bagaimana kita melakukan segmentasi dan bagaimana kita ini bisa melayani dengan baik. Contoh kemarin yang minggu lalu ya, saya mengatakan apakah mungkin kita membuat segmentasi yang orang lain belum pikirkan. Misalnya kita melayani single parent kemarin ya, women yang single parent gitu kan. Nah ini mungkin juga. Nah kalau sekarang yang di depan itu, apakah kita bisa menargetkan wanita untuk produk-produk yang netral? Ya, example of more neutral products. Yang netral itu yang mana ya, kira-kira ya? Nah, yang netral itu kira-kira yang kayak TV itu ya, kayak TV channel, mobil, ini kan netral ya. Tetapi produk ini bisa diarahkan ke lebih wanita. Ya, atau misalnya domain produk yang domain laki-laki. Contohnya misalnya Gillette. Ya, Gillette ini apa ini? Alat cukur ya. Alat cukur itu kan kesannya ini produk pria begitu ya, produk pria. Kemudian gym itu juga 90% itu yang ke gym itu cowok gitu kan. Nah ini bagaimana gym itu bisa di segmenting ini khusus untuk wanita. Nah ini mungkin beberapa produk yang asosiasinya ke men itu bisa dilakukan ya. Contohnya di Gillette itu. Apa yang mengasosiasikan ini buat wanita? Apa? Coba. Ada yang dari warnanya, Pak. Warnanya, bentuknya ya. Bentuk kemasannya mungkin ya, Mbak. Ya. Iya, Pak. Karena Kemudian, itu warnanya wanita banget. Sama ya, teksturnya, Bapak. Tekstur ya, bentuk-bentuknya ini juga. Nah, ini hal-hal kayak begini nih loh, harus saudara pikirkan ya.
whatever the product you produce, itu saudara harus pikirkan segmentasi yang lebih inovatif daripada saudara melakukan segmenting yang kita sudah pelajari dulu ya. Tapi pemasaran itu berkembang, ilmu yang berkembang. Nah, kayak misalnya TV channel nih, Everyday Woman TV ini, ya toh, kalimatnya, terus ini jargonnya, ini kan warna, kemudian pilihan-pilihan warnanya, itu sudah menunjukkan ini untuk siapa, ya jasa ini untuk siapa. Tentu produknya, iklannya, acaranya itu ya wanita banget gitu ya. Kemudian Anda lihat gym ini yang di sebelah itu kan dari desain sudah beda ya, so colorful, kemudian tidak terlalu manly gitu ya. Jadi laki-laki tidak boleh menjadi member di sini gitu kan, bahaya. Gitu, jadi mereka lebih nyaman untuk mau datang ke gym, itu lebih nyaman untuk beberapa segmen ini. Mungkin ada pertanyaan enggak sampai sekian ini? Oke, kalau tidak dilanjutkan ya. Ilmu marketing memang menarik. Nah, saya ingin menunjukkan tidak semua ya, tetapi hal-hal yang penting. Jadi ketika saudara sudah menargetkan segmenmu, kemudian you target the customer, ya consumer yang kamu targetkan mana, ini penting banget kamu harus memikirkan value proposition. Jadi proposition itu apa? Declaration, statement. Kamu ini akan menyampaikan apa ke target, sehingga targetmu ini sadar bahwa produkmu ini ada value-nya bagi mereka. Ya jelas ya, jadi developing value proposition itu di bagian yang mana? Di bagian segmenting, targeting, atau positioning menurut Anda? Di bagian positioning ya, bagian positioning. Nah, saudara menentukan di positioning itu setelah targeting tadi, saudara harus menentukan value. Nah, value itu ada 3. Functional value itu biasanya konsumen itu akan mempertimbangkan benefit dan cost-nya. Ya toh, benefit dan cost. Ini cukup rasional ya, cukup rasional, benefit and cost gitu ya. Kemudian yang kedua, terutama wanita, terutama orang-orang yang hedonik, terutama orang yang punya value tertentu, terutama orang yang punya lifestyle tertentu, itu yang nomor 2 ini juga penting. Jadi psychological value. Nah, psychological value itu value di atas functional benefit. Nah, mereka itu memikirkan, misalnya saudara lihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Ada orang pakai jin, apa itu? Jin apa? Belel ya, ada tempelan-tempelan begitu. Itu bagi orang yang lifestyle-nya tidak seperti ini merasa aneh kan. Tetapi jika orang tersebut itu pengen unik ya, pengen menunjukkan lifestyle yang berbeda, menunjukkan keinginan atau ekspresi diri yang berbeda, itu psychological value menjadi penting. Nah, kemudian yang di bawah itu mereka sedang apa ya? Kalian sudah ngantuk ini ya kayaknya ya. Yoga, Pak. Yoga, Pak. Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Kamu terlalu konsen mendengarkan kuliah. Masih ini. Semangat ini, Pak. Oke. Semangat selalu, Pak. Ya, oke. Di bawah itu juga mengandung psychological value. Bagaimana orang itu setelah yoga itu menjadi lebih seger, lebih hormonal, happiness-nya lebih muncul di situ. Jadi mereka itu katanya setelah yoga itu menjadi lebih bahagia, lebih pede, lebih confident gitu ya. Nah, itu adalah psychological value yang harus kamu gali. Ketika kamu ingin menawarkan ke segmen itu harus digali betul ya. Jadi oke, benefit dan cost penting, tapi kamu harus lebih
lagi ke psychological value. Nah, ini untuk wanita nih. Monetary value itu kadang-kadang juga menjadi pertimbangan, ya. Jadi other offer financial benefits ini, like we offer discounts, vouchers, ya, benefit-benefit yang lain. Ini membuat satu paket value proposition atau declaration yang menarik bagi targetmu. Nah, sekarang targetmu tuh pengennya apa sih? Functional value, monetary value, or psychological value, ya. Jadi, tapi tiga-tiganya akan dibutuhkan, akan dilihat untuk memposisikan dirimu, produkmu itu kayak apa sih di mata mereka, gitu ya. Jadi jangan salah. Jadi jangan salah ketika saya nawari ke women yang usia 50 tahun ke atas, saudara samakan dengan gadis-gadis remaja yang di generasi Z. Itu sangat beda sekali. Ya, sangat beda sekali. Value proposition-nya harus beda. Ya, mungkin bisa ditangkap ya dengan baik. Oke. Nah, ini di beberapa hal ya, di beberapa hal itu kita customer mana yang harus kita fokuskan. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa memfokuskan semua customer itu betul. Ya, kadang betul, tetapi ingat ya bahwa resources kita itu terbatas. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa fokus ke semua. Nah, buku textbook dan artikel penelitian itu menyarankan bahwa kamu harus memilih yang namanya high value customer. Apa itu high value customer? High value customer itu adalah customer, kelompok customer yang memberikan value terbesar untuk company. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Lebih dari yang kita sebut low value customer. Nah, apa yang disebut high value customer itu yang kayak apa? Customer yang membeli lebih banyak. Nah, ini perhatikan. Kalau you punya database, apalagi database itu terkomputerisasi ya, terdata dengan baik, ini dengan lebih cepat A, C, B, C, 1000 customer itu kamu kamu sort ya, kamu lihat mana yang membeli lebih banyak. Nah, apakah 10%, kamu cut off 10%, 20%, 25%, customer who buy more itu memberi value. Nah, ini harus kamu perhatikan. Nanti ketika kamu punya program CRM itu apa? Customer relationship, apa M-nya apa? Management. Ya, customer relationship management program. Nah, arahkan ke mereka. Programnya arahkan ke mereka. Customers yang buy more. Yang nomor 2, mungkin ini customer yang tidak buy more tapi buy-nya frequently, sering beli. Jadi secara total ya gede gitu ya. Nah, ini jadi sedikit-sedikit tapi mereka sering. Nah, yang di atas jarang beli tapi kalau beli banyak. Nah, ini 2 ini yang memiliki high value customer. Nah, terus yang dua-duanya enggak gimana? Tapi mereka itu punya specific value relationship. Ya, contoh misalnya, customermu itu orang yang termasuk high profile, termasuk orang yang artis atau orang ini termasuk public figure. Ya enggak? Kalau saudara ini punya customer kayak begini, ya, who buy more enggak, buy frequently ya kadang beli, kadang enggak. Tetapi dia punya specific value untuk komunikasi, untuk promo ya, perusahaanmu ini penting. Ini customer ini penting. Nah, tidak pada sisi keuangan sebenarnya, tapi sisi viralnya, sisi promosinya, karena customer ini memiliki
nilai khusus, ya, ngerti ya maksud saya ya? Dia sebagai public figure atau siapa ya? Nah, di sebelah kanan itu saudara bisa membagi mana customer yang platinum. Jadi yang paling ujung platinum itu yang memberikan keuntungan yang terbesar, ya. Kemudian yang di bawah platinum itu gold, ya, emas, ya. Jadi masing-masing itu kalau platinum itu mereka sudah belinya banyak, nggak minta diskon, ya, nggak perlu tanya-tanya, transfer, kemudian beli gitu. Mereka platinum nih. Gold yang di bawahnya. Nah, di bawahnya iron dan lead. Nah, ini bukan membeda-bedakan, tetapi kita kan punya resource yang terbatas. Artinya, ketika you punya CRM program, itu arahkan ke platinum gold ya. Setelah itu kalau ada program yang lain, itu baru iron. Nah, di bawahnya lead. Lead itu lempung ya, tanah liat. Nah, tentu saudara harus memprioritaskan yang platinum. Karena apa? Karena ini yang memberikan nilai pada value kepada company. Nah, nilai itu ya profit. Akhirnya pertumbuhan. Ya, ini yang harus kita perhatikan di situ ya. Nah, sekarang kita mentargetkan bagaimana ini bisa lebih murah. Nah, sekarang ada bantuan teknologi ya, tentu ada bantuan teknologi. Jadi targeting more cost effectively, more efficient ways. Saudara baca di sini, teknologi makes possible to send tailored email much lower cost than is possible with direct mail, and also provide tailored web page to smaller group of customers ya. Jadi ini microsegment. Microsegment itu setelah saudara punya database, microsegment ini gitu ya. Tidak semuanya kamu kirimkan. Tetapi pasti reaksinya akan beda-beda. Jadi ini akan butuh bantuan teknologi. Tanpa itu kan tidak bisa. Jadi teknologi itu membuat segmenting, microsegment itu bisa terinformasi, data dengan informasi yang tepat khusus untuk segmen itu karena Anda punya bantuan teknologi. Oke ya. Nah, ini juga mass customization in digital era. Ya. Mass customization of the marketing message and possibly the customized product. Itu misalnya di industri custom digital t-shirt printing ya. Mereka menginginkan t-shirt seperti apa, baju seperti apa, bahkan tas seperti apa. Itu bisa dilakukan lewat platform yang lebih digital. Nah, sedikit lagi ya, ini price differentiation. Nah, price differentiation itu kadang-kadang bisa kita lakukan. Apa itu price differentiation? Jadi, saudara itu punya produk, punya beberapa segmen, itu Anda beda-bedakan harganya. Jadi berdasarkan segmen tersebut. Nah, ini pertimbangannya dari apa? Dari demand. Ya, atau dari demand. Demand itu permintaan terhadap produk tersebut. Kemudian dari ketersediaan atau supply. Supply-nya bagaimana? Nah, ini bisa dimainkan ya. Ketika pada situasi demand-nya sangat banyak, saudara bisa naikkan ya. Supply-nya banyak, saudara bisa turunkan. Nah, ini masing-masing segmen bisa diolah, distimulasi dengan cara perbedaan harga. Karena kita tahu konsep elastisitas harga ya. Jadi masing-masing segmen itu mungkin memiliki sensitivitas terhadap harga yang beda-beda. Jadi kamu harus hati-hati di dalam mempertimbangkan, oh ini harganya diturunkan, dinaikkan. Mereka itu sensitif nggak tahu segmen ini.
Ya toh, kalau saya naikkan apakah mereka kaget begitu. Kemudian dari sisi competitors ini juga harus kita perhatikan ya. Dari competitors itu saudara sedikit kalau saudara punya pesaing yang kira-kira sepadan begitu ya, melayani segmen yang sama, ini perlu dilihat. Jadi demand, supply, competitors ini bisa kita perhatikan. Kemudian ini 7 marketing mix ya. Jadi ada konsep 8, ada 7 ya. Kalau 7 itu ini product, promotion, price, place itu ada. Terus ini yang 3 ditambahkan ini people, process, physical evidence. Nah, coba saudara pertimbangkan segmen mana yang di daerah mana. Itu bisa kita gunakan platform digital. Mana yang tidak bisa. Jadi saudara perlu pertimbangan ini ya, karena pada saat ini digitalisasi tentu akan memudahkan, membuat lebih efisien, dan membuat lebih terfokus ya pada segmen yang tertentu. Nah, kalau misalnya sekarang iklan di TV itu kan semua lihat, tetapi kalau teknologi itu bisa lebih spesifik ya, lebih terfokus pada micro segmen. Ya, jadi seperti itu yang ini teknologi use in people ya. People dalam customer relationship management itu bisa di-mix ya, bisa di-mix dengan teknologi. Jadi sekarang CRM itu ada yang human touch, tetap human touch, tapi juga ada yang elektronik ya, elektronik customer relationship management. Jadi maintain-nya bisa dua-duanya. Teknologis use in people ya di dalam CRM. Nah, ini yang terakhir ya. Ini agak segmenting ya, segmenting yang Anda moga-moga sudah baca papernya. Nah, ini segmentingnya berdasarkan innovativeness ya, tingkat innovativeness dari customer kita. Nah, coba Anda lihat di data di paper itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang disebut konservatif. Ya, konservatif itu betul-betul hati-hati ya, consumer yang betul-betul mempertimbangkan banyak hal. Kemudian yang modest inovatif consumer. Ini consumer yang tidak konservatif tapi juga tidak terlalu inovator. Nah, ini yang modest. Kemudian yang inovator itu yang paling mengikuti produk-produk model yang terbaru. Kalau kita baca yang grafik yang sebelahnya itu, inovator yang betul-betul inovator itu kecil ya, kecil. Kemudian diikuti oleh early adopters. Nah, itu berapa persen itu juga penelitian nih. Kemudian yang early majority itu jumlahnya gede, itu ngikuti adopters. Kemudian late majority, ya itu juga jumlahnya besar. Jadi kalau beli itu ya setelah mempertimbangkan lama, begitu ya. Setelah semua orang punya, dia baru pengen punya, gitu ya. Jadi ini ada tahapan-tahapan. Kemudian yang di laggard itu yang kecil ya, kecil jumlahnya, tetapi karakteristiknya adalah setelah barang ini out of date atau setelah barang ini didiskon besar-besaran, nah mereka baru beli. Ini laggard ya. Jadi kebalikan dari inovators. Nah, kalau saudara baca ini menarik ya. Jadi jenis inovator itu juga dibagi lagi. Ada inovator yang rasional. Oke, mereka inovator tapi rasional. Kira-kira aku beli ini yang tercepat, tapi ini berguna bagi saya, memudahkan saya, membuat saya lebih lebih efisien, lebih efektif dalam bekerja, dalam
banyak hal ya dalam pekerjaan. Itu yang rasional. Kemudian yang hedonis ya. Hedonis ini tentu mereka inovator karena nggak pengen semata-mata karena pengen gitu ya. Semata-mata karena pengen. Namanya aja hedonis. Mereka beli sesuatu karena ya lagi model ya. Kemudian yang terakhir ini sosial. Sosial itu ya orang yang pengen tidak didahului oleh teman-temannya ya. Mereka beli sesuatu karena nggak pengen didahului. Aku pengen yang pertama di kelompokku, aku pengen punya tas atau punya HP atau punya ini yang pertama kali gitu ya. Jadi inovator sendiri Anda lihat ya, bisa dibagi-bagi seperti ini. Nah pertanyaannya adalah, kan penting bagi marketer ya, bagaimana kita mendekati mereka secara efisien, efektif, ya. Bagaimana kita bisa menginfluence masing-masing ini. Jadi masing-masing ini kan harus diinfluence dengan cara berbeda. Yang konservatif dengan cara begini, yang modest itu dengan cara begini, kemudian inovator itu dengan value proposition yang beda-beda ini. Pasti value propositionnya beda-beda. Yang konservatif jelas ya, mereka itu beli karena sangat hati-hati dan mungkin perlu penuh pertimbangan begitu ya. Value propositionnya tentu beda. Modest ya, modest itu setelah inovator, tentu mereka punya value proposition yang berbeda-beda ya. Jadi ketiga segmen ini itu pasti mempunyai cara yang paling efektif untuk didekati, untuk influence, untuk dipengaruhi dengan cara beda-beda. Nah, mungkin nanti kelompok 2 akan bisa membahasnya ya, membahas sedikit bagaimana karakteristik ketiga segmen ini supaya lebih kita lebih bisa memikirkan cara-cara yang lebih inovatif ya dalam marketing. Oke, saya tutup dulu untuk materinya untuk mengantarkan kelompok 2 ya untuk membahas presentasi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Atau sekarang ada pertanyaan silakan, mau diajukan silakan. Izin Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya Pak. Untuk pertanyaan teman-teman yang kemarin belum terjawab itu ntar dijawab di akhir atau di WA aja ya Pak? Yang mana? Kemarin kami kelompok 1 kan presentasi Pak. Terus ada beberapa. Ada berapa pertanyaan yang belum dijawab? Semua sih Pak. Nah, semua belum dijawab Pak. Semua belum dijawab. Iya ya. Pak. Coba saya beri waktu sekarang untuk menjawab ya. Untuk menjawab, tapi kira-kira bisa disingkat ya jawabannya. Iya Pak. Mungkin saya pertama ya Pak. Sambil kelompok 2 siap-siap ya. Iya. Izin Pak, saya Asal Saputra Siwa akan menjawab pertanyaan dari Mas Hieronymus. Ya, yang ditanyakan adalah contoh emotional relationship dan indikator dari afinitas merek tersebut. Nah, kalau contoh emotional relationship di sini kita mengambil contoh brand Chanel dan Gucci, di mana konsumen ini kan pengguna brand Chanel. Konsumen ini langganan di produk Chanel tersebut. Nah, pada saat dia ingin mencoba produk lain atau Gucci itu secara emosional dia bakalan mikir bahwasanya dia kan sering tuh beli di produk Chanel. Nah, konsumen bakal mungkin misal dia menggunakan produk atau brand lain, apakah dia bakalan puas atau mungkin bisa aja dia kecewa dari produk sebelumnya. Nah, itulah yang menjadi salah satu contoh emotional relationship. Yang kedua pertanyaannya indikator dari afinitas merek. Itu kita bisa lihat di sini ada tiga pada umumnya, tapi yang pada umumnya itu yang digunakan adalah
Indikatornya itu kalau melihat pelanggan atau konsumen itu menggunakan merek atau produk dari perusahaan tersebut itu secara berulang. Itu yang kedua, mungkin peluang besar bahwa pelanggan akan membeli merek atau merek lain dari campuran ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Sekian dari pertanyaan Mas Heronimus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mas, atau bagaimana? Saya rasa cukup ya. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya akan dijawab oleh teman rekan saya, kelompok saya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Niko, selamat malam teman-teman. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Husni Baharudin. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok Anda, bagaimana cara membangun ekuitas merek sehingga mendapatkan posisi yang kuat di mata konsumen? Nah, ada banyak cara untuk membangun ekuitas merek. Bisa dengan cara membuat iklan yang mudah diingat, misalkan singlenya mudah diingat, atau membuat produk dengan kemasan yang eye-catching. Juga misalkan kayak Coca-Cola itu mereka melibatkan konsumen dan memasarkan produk mereka. Jadi kayak mereka pasang nama konsumen, misalkan Dina, Alvan, dan sebagainya. Terus mereka membiarkan konsumen untuk menghias kemasan, membiarkan konsumen untuk memberikan ucapan. Jadi mereka memberikan space di kemasannya. Juga bisa dengan cara membangun hubungan dan kepercayaan dari konsumen. Misalkan kalau dari awal kualitasmu sudah bagus, ya tetap dipertahankan, bahkan berinovasi untuk memberikan produk yang lebih bagus lagi, terus mempertahankan konsistenannya, terus menceritakan brandnya, misalkan kayak memberikan narasi di kemasannya kan bisa juga. Terus jangan lupa juga fokus pada customer experience, karena pengalaman pelanggan kan sangat penting untuk produk kita. Jangan sampai ketika pakai produk kita mereka kecewa, akhirnya mereka nggak mau pakai produk kita lagi, bahkan mereka menceritakan pada pelanggan yang lain bahwa produk kita jelek, otomatis perspektif pelanggan terhadap produk kita kan jadi kurang bagus gitu. Mungkin sekian dari saya. Apakah Mbak Usni ada yang kurang setuju atau mau berpendapat lagi, Mbak? Baik Mbak Yunik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Mbak Usni. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Waudi dari kelompok 4. Di sini pertanyaannya, seandainya kelompok 1 ini adalah pemasar, bagaimana cara kelompok 1 ini untuk mengajak Gen Z agar tertarik menggunakan atau membeli produk yang ramah lingkungan dengan kondisi Gen Z yang mementingkan branded, khususnya di negara Indonesia. Nah, di sini menurut kelompok kami itu caranya seperti yang pertama itu membranding bahwa produk ramah lingkungan yang kami pasarkan ini setingkat atau selevel, bahkan melebihi dari produk yang branded ini, yang bisa saja terlihat dari kualitas produknya, karena bisa jadi kan itu kalau produknya yang kualitasnya bagus itu biasanya cenderungnya itu full handmade proses seperti itu, lalu melakukan engagement juga yang bagus terhadap konsumennya baik secara langsung maupun di sosial media ya. Jadi memang sikap kita terhadap komunikasinya dan menjaga relationship-nya dengan konsumen ini juga itu merupakan salah satu caranya, dan juga selain itu sehingga itu bisa dikatakan calon konsumen itu kan nantinya akan tertarik lebih dahulu dengan produk perusahaan kami yang mungkin mereka asumsikan itu nanti wah ini produknya branded dari luar negeri, tapi setelah mereka cari tahu informasinya, ternyata dari Indonesia ya, merupakan produk asli, ternyata nggak kepake ya, wah jadi tertarik membeli, mungkin seperti itu. Ya, lalu yang cara keduanya dengan membuat
dan memasarkan produk yang ramah lingkungan, yang berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti tumbler atau alat makan berbahan kayu yang memiliki desain estetik, tetapi di sini diselipkan kampanye beralih ke produk ramah lingkungan disertai dengan fakta dan data kerusakan lingkungan, misalkan pada diselipkan di produk kemasannya atau pada pengiklanannya, misalkan data kerusakannya ini seperti ini fakta-faktanya, lalu di bawahnya ada ajakan untuk beralih ke produk ramah lingkungan. Mungkin seperti itu Mbak Waude. Ada tanggapan mungkin? Untuk sekarang nggak ada Mas. Terima kasih atas Ya. ini jawabannya ya. Baik. Terima kasih Mbak Waude. Sama-sama. Tinggal giliran saya ya. Iya Mas, monggo Mas. Oke. Terkait pertanyaan dari Bu Floren tentang kelompok kita setuju atau enggaknya tentang ABCD ya. Saya agak sakit sumpah. Untuk kelompok kami itu mengatakan bahwa gaya hidup tersebut merupakan salah satu hal yang positif. Ya bisa dibilang kenapa positif? Untuk orang yang bingung dalam memilih salah satu produk itu lebih mudah dengan menanyakan teman, hey, produk apa kira-kira yang cocok ya, model yang gimana sih yang cocok kalau aku pakai kan gitu. Untuk negatif yang dibilang Bu Flor itu dengan gengsi yang berpengaruh untuk ke gengsi pada generasi Z. Menurutku itu bukan salah satu negatif ya untuk sendiri. Bahkan jadi hal yang baik, seperti bisa termotivasi. Kalau mereka mau beli barang yang bergengsi, ya mereka harus kerja supaya cari uang. Terutama untuk di Indonesia ya, Indonesia mungkin negara yang menganut ideologi Pancasila. Tapi sebenarnya kalau berkait itu kapitalis. Kalau mau makan ya kerja cari uang, seperti itu Bu. Apakah terjawab Bu? Oke, baik Mas. Terima kasih. Maaf ya, suara saya agak kurang dengar agak sedikit tenggorokan. Terima kasih.
Well received, Mas. Thank you ya. Sekian Pak dari kelompok 1. Mungkin dipersilakan Oke. buat kelompok 2 Bu untuk mempresentasikan. Terima kasih Baik, atas terima waktunya. kasih. Iya. Sebelum saya serahkan ke kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Alisna ya. Baik Pak, mengenai price differentiation tadi, jadi Pak Niko tadi menyebutkan bahwa price differentiation itu kan dapat dilakukan untuk beberapa segmen yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan price diferensiasi itu tidak menimbulkan kecemburuan Pak antar segmen? Atau Pak Niko mempunyai contoh yang dapat dijelaskan karena saya belum terlalu memahami Pak. Terima kasih. Ya, kalau itu umum ya, umum dilakukan di misalnya contohnya di hospitality atau di tourism ya, itu sangat dibedakan ya, terutama kalau waktu saya di sekolah itu di S3 kan saya pegang student card ya, student card. Jadi untuk kalau saya misalnya mau masuk di satu tempat apa ya, pariwisata atau apa, itu bahkan gratis ya, bahkan gratis, bahkan tapi kebanyakan itu saya dicas lebih murah, dan juga di kesehatan atau ketika saya menginap itu ada differentiation, tapi itu di occasion yang tidak ramai ya, tetapi pada saat occasion yang ramai itu mereka akan menerapkan harga yang sama untuk semua segmen. Jadi ini contoh yang price differentiation ya. Baik Pak Niko, apakah itu sama dengan misalkan kartu BPJS yang ada kelas-kelasnya seperti itu ya Pak Niko? Bisa seperti itu. Tapi price differentiation itu bisa dinamis ya, bisa dinamis. Artinya bisa diubah setiap saat. Tadi tergantung dari supply-mu ada enggak, ya, supply atau kekurangan supply, kan begitu. Kemudian demand-nya bagaimana? Demand itu kekurangan demand atau kelebihan, gitu kan. Nah, kemudian juga kompetitor ini jadi pertimbangan, price differentiation. Nah, kalau perusahaan itu sudah menjual keluar, apalagi sudah keluar ya, itu ada price differentiation. Jadi, kalau saudara misalnya beli di McDonald ya, di McDonald itu untuk ke India sama di China itu beda kan. Itu produk yang hampir sama itu beda. Karena apa? Karena daya belinya beda. Mereka akan menyesuaikan di pasar mana. Baik, terima kasih Pak Niko atas Ya, penjelasannya. terima kasih ya. Kadang-kadang kamu harus mempertimbangkan juga price elasticity-nya juga ya. Segmenmu itu lentur nggak terhadap perubahan harga. Ada segmen kalau diturunkan itu langsung respon, tapi ada yang tidak. Nah, ini bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan apa pengamatanmu itu bisa kamu perhatikan apakah mereka dengan differentiation itu ada respon. Bisa juga tidak tepat ya, price differentiation tidak tepat. Oke ya, gitu ya. Pak Niko? Halo? Ya, saya Pak Niko, Yunanta Pak Niko. Ya. Saya mau nanya tadi di PowerPoint sebelumnya Bapak ada menyinggung 7P Pak ya? Ya. Tetapi kemarin saya... Ada 8P. Ya, bahkan sampai sekarang saya dengar yang terbaru ada 11P. Ya. Nah, itu apabila kita gunakan semua, pertanyaan saya ini, apa kita nggak malah pusing untuk menerapkan 11P itu dalam perusahaan kita atau dalam suatu usaha kita, Pak? Terima kasih. Ya, tentu satu konsep yang kamu pegang itu yang jangan dibingungkan dengan konsep-konsep ya. Jadi semua teoris mengembangkan dengan cara yang berbeda, menambah dengan cara yang berbeda. Ada yang overlap, tapi ada satu P yang dipisah begitu. Ada yang digabung. Nah, ini tidak masalah. Tetapi
pahami bahwa mereka itu pasti punya basic asumsi dasar mengapa segmen itu penting, mengapa P itu penting, mengapa elemen marketing mix itu menjadi penting. Jadi diterapkan atau tidak diterapkan, nah itu tergantung dari konsep marketer ya, konsep marketingnya kayak apa. Jadi saya percaya people itu penting sekarang. Ya toh people. Dulu itu diabaikan people itu. Ya 4P ini, price, product, price, place, promotion. Tapi P itu penting juga. P people ya. P people itu penting juga. Itu di beberapa buku itu dibahas betul. Nah, bagaimana kamu bisa membuat program-program pemasaran kalau dari rekrutmen aja sudah salah, misalnya begitu ya. Dari selection aja sudah salah. Kamu pasti kan dapat orang-orangnya juga kurang tepat, gitu kan. Nah, jadi P people ini contohnya ya, itu juga involve ke bagian 7 atau yang 8 itu. Jadi itu memang tidak diusulkan berdasarkan common sense, tapi diusulkan berdasarkan ini loh. Jadi propose. P ini apa yang maksudnya? Seperti physical evidence. Itu kenapa dimunculkan? Ya, physical evidence. Terutama kalau you jual jasa, ya atau jual jasa. You kan tidak jual produk ya, produk yang kelihatan, tapi jual jasa. Nah, kalau ada jual jasa, pasti physical evidence itu penting. Ya toh? Contoh kamu ke sekolah atau ke university, itu kan pasti lihat gedungnya. Pasti lihat facility, pasti lihat suasana fisiknya toh. Enggak mungkin enggak. Walaupun itu enggak bisa dibawa. Itu menjadi penting, bagian P yang penting. Jadi pakailah konsep yang menurut kamu paling tepat ya, jangan ini. Tapi mereka yang 8P bahkan yang 11 tadi ya, kamu sebutkan, itu pasti punya basic. Mereka mengapa mengajukan itu, mereka pasti punya dasar ya, tidak common sense. Berarti sebenarnya dalam prakteknya kita tidak harus terus menerapkan semua itu, tapi kita memilih yang sesuai dengan apa yang kita mau, Pak ya? Ya, sejauh mana industri seperti konsep tadi P people, P physical evidence, P proses itu kan penting sebenarnya. Itu kan sebenarnya kalau di jasa itu penting banget itu. P proses itu kan ngomong tentang value chain sampai produk ini sampai diterima itu menjadi penting juga. Kalau dulu kan nyampe bagaimana misalnya produk itu sudah diterima, tapi produk ini kan tidak diterima begitu saja. Ada proses yang selanjutnya kan. Bagaimana konsumen itu menggunakan produkmu, bagaimana ada pertanyaan selanjutnya setelah produk ini digunakan, bagaimana setelah experience menggunakan jasamu, ini kan ada proses yang berlanjut. Nah, kalau kamu tidak memaintain itu kan menjadi ada yang kurang begitu loh, makanya kan ditambahkan. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Menjadi tidak cukup begitu. Baik, Pak. Nah, sekali lagi ya, satu lagi. Lovelock itu bikin tuh 8 ya, 8. Kenapa 8? Ya, dia membayangkan jasa itu ya kayak sebuah drama gitu, sebuah drama kayak pertunjukan begitu ya. Jadi kenapa 8? Semuanya penting. Baik itu yang di backstage maupun di front stage itu penting banget. Gitu. Kan tidak bisa kamu misalnya ke cafe kemudian pesan makanan itu tiba-tiba datang tanpa diproses kan enggak. Jadi backstage itu penting juga, yang membuat makanan itu jadi penting. Ini dilihat sebagai proses. Nah, ketika kamu di kafe, kamu kan lihat situasi, physical evidence-nya, toiletnya bersih apa enggak, gitu kan. Kemudian suasananya, itu kan physical evidence ya, kamu rasakan. Jadi itu totalitas harus kamu perhatikan.
Oke ya. Ya, siap Pak, terima kasih. Baik, saya serahkan ke kelompok 2 sekarang untuk bisa dimulai ya. Gimana ngomong? Ini ada suara noising ya, noising mungkin ada mic yang masuk ya, jadi ada noise. Oke, silakan kelompok 2 bisa di-sharekan itu PPT-nya, kemudian bisa dimulai. Selamat malam Bapak dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk share screen Bapak. Gimana ini? Ini kah? Ini. Ya, silakan. Ya baik Bapak. Ini yang buka siapa? Mbak Darul. Baik. Selamat malam Pak Niko dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Husni Baharudin, Mbak Hamidatul Faini, saya sendiri dari Nurjana, Mbak Ditya Hirunisa, dan Mas Yunanta Satya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Consumer Innovativeness Market Segmentation atau inovasi konsumen untuk segmentasi pasar. Next slide, Mbak. Mungkin bisa di slideshow. Pada bagian pertama ini adalah introduction. Pada bagian ini itu menjelaskan tentang inovasi. Nah, pasti teman-teman juga sudah tidak asing lagi mendengar kata inovasi. Ya, inovasi itu merupakan sebuah ide atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lain. Contohnya itu seperti perusahaan Apple. Pada awal 20 tahun berdiri, perusahaan ini itu lebih dikenal dengan nama perusahaan Macintosh karena memproduksi personal komputer dengan nama tersebut. Kemudian sekitar tahun 2000-an, Apple ini dengan cepat dikenal dengan perusahaan iPod. Berkat kepopuleran iTunes dan alat pemutar musik portable bernama iPod. Lalu, sejak sekitar 15 tahun lalu, Apple ini meluncurkan smartphone pertamanya ke dunia yang diberi nama iPhone. Dan sejak saat itu, Apple ini dikenal sebagai perusahaan iPhone. Tetapi, setelah beberapa tahun berakhir, perusahaan ini telah merilis beberapa inovasi yang luar biasa. Nah, diantaranya itu ada Apple Watch. Jadi ada beberapa fungsi di smartphone itu yang bisa dilakukan di Apple Watch, sehingga lebih terkesan fleksibel dan dapat digunakan untuk melakukan seperti telepon atau menjadi alarm pengingat, serta bisa menjawab panggilan dan pesan teks. Nah, salah satu kegunaan uniknya ini, Apple Watch ini bisa membantu mempelajari kebiasaan kesehatan penggunanya, serta membantu pengguna untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Nah, Apple Watch ini itu bisa diatur untuk memberi arahan kepada pengguna harus melakukan latihan pernafasan karena alat ini mampu mendeteksi tingkat stres dan detak jantung. Yang inovasi yang kedua ini berupa Apple Pie. Nah, kenapa sih perusahaan itu membuat inovasi berupa Apple Pie? Ya karena perusahaan itu karena kartu kredit yang plastik itu dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak aman karena dapat dicuri, dan nomor-nomor penting serta kode keamanannya pun juga terekspos. Nah, Apple Pay ini jelas menawarkan cara yang lebih elegan dan aman untuk membayar barang. Penggunanya itu cukup menempelkan gadgetnya ke panel NFC, kemudian ke panel NFC pedagang untuk menyelesaikan pembeliannya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari inovasi yang sudah dilakukan oleh Apple. Namun ternyata nih,
objek yang dianggap baru oleh beberapa orang itu belum tentu objek tersebut dianggap baru juga oleh orang lain. Contohnya, mengapa perusahaan sekelas Nokia itu bisa gagal? Ya karena mereka itu tidak mau mengikuti perubahan, tidak mau berinovasi. Seandainya Nokia itu langsung mengadopsi Android pada masa itu, mereka mungkin bisa mempertahankan posisinya sebagai raja ponsel dunia. Lagi pula, perusahaan Nokia ini juga memiliki keunggulan soal jaringan distribusi dan sudah memiliki nama besar yang telah menempel di benak banyak orang pada waktu itu. Hingga pada akhirnya ketika perusahaan Nokia ini merilis 3 smartphone Android pertamanya pada Mobile World Congress pada tahun 2014, inovasi baru ini yang dilakukan oleh Nokia bukan lagi sesuatu yang baru bagi orang lain. Mungkin orang-orang yang masih setia dengan produk Nokia menganggap inovasi ini sebagai objek yang baru. Tetapi ternyata bagi sebagian orang, inovasi ini sebenarnya sudah ada dari dulu sebelum akhirnya Nokia itu mengadopsi Android. Nah, jadi inilah yang dimaksud bahwa objek yang baru bagi beberapa orang itu belum tentu baru juga bagi orang lain. Kemudian Rogers pada tahun 1962 itu memisahkan individu menjadi 5 kelompok sesuai dengan periode adopsi inovasi mereka. Nah, kelompok-kelompok ini yaitu terdiri dari innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Jadi sebagian orang itu berpendapat bahwa sekarang ini tren konsumsi ini telah berubah. Nah, orang-orang ini tidak lagi melihat apa yang mereka butuhkan, tetapi lebih kepada apa yang mereka inginkan. Contohnya, ada teman yang punya iPhone, kita ikutan beli. Ada teman yang beli skincare merek tertentu, kita juga harus punya. Padahal belum tentu skincare itu juga cocok di kulit kita. Nah, ini banyak terjadi di tren-tren TikTok sekarang ini. Inilah yang membuat pasar itu menjadi ramai oleh aksi saling beli untuk meningkatkan derajat atau status sosial konsumennya. Sebagai orang marketing itu kita harus mengenal kecenderungan ini. Dalam bukunya Principle of Marketing di Philip Kotler itu menjelaskan bahwa ada kecenderungan manusia itu mengikuti manusia yang lain dalam konsumsi mereka. Nah, mereka ingin terlihat sama atau lebih baik. Jadi siapa yang mengikuti siapa? Siapa orang pertama? Mengapa orang lain itu mengikuti dia? Motif apa yang menjadi dia sebagai pionir sehingga orang berduyun-duyun untuk membeli produk yang sama? Nah, Rogers tahun 1962 itu memisahkan individu menjadi 5 kelompok sesuai dengan kemampuan mereka dalam proses konsumsi yang berjenjang tadi. Nah, mulai dari yang pertama ya yang menggunakan atau disebut sebagai inovator, sampai pengikut paling belakang atau disebut laggards untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Inovator dan early adopter. Inovator ini adalah orang-orang yang pertama kali menggunakan produk konsumsi. Orang ini adalah orang-orang yang mencoba produk baru dengan resiko paling besar tentunya. Bisa saja produk yang mereka gunakan itu jelek atau cepat rusak. To the point-nya, mereka ini adalah kaum-kaum tester. Ketika produk yang digunakan itu baik, early adopter ini akan mulai menggunakannya, meskipun penggunaannya itu masih sedikit. Merekalah yang bertugas untuk melahirkan sebuah tren terhadap produk tersebut. Nah, kemudian yang early majority dan late majority ini ketika tren itu sudah mulai terbentuk, itu muncullah keinginan oleh sekelompok grup yang mencoba untuk mengikuti tren yang mereka anggap patut untuk diikuti. Nah, merekalah yang sering disebut sebagai early majority group. Mereka itu bertugas membuat produk yang ada menjadi semakin banyak di pasaran sekaligus menciptakan demand atas produk yang mulai dikenal. Nah, ketika semakin banyak orang itu menggunakan sebuah produk, akan lebih banyak lagi orang itu menggunakan produk tersebut. Pembeli berikutnya itu disebut sebagai late majority. Nah, merekalah itu konsumen-konsumen yang telah mengenal dengan baik produk yang ada, namun belum membeli. Sehingga ketika mereka itu membeli, jumlah produk yang ada di pasaran itu telah banyak.
Kemudian yang terakhir ini adalah laggard atau konsumen terakhir. Nah, ketika semua orang itu menggunakan sebuah produk, ada segelintir orang itu yang sebenarnya itu tidak terlalu tertarik dengan produk itu, menjadi tertarik dan membutuhkannya. Ambil contoh saja, dulu waktu zaman BlackBerry sedang gencar-gencarnya, ketika semua teman kita telah memiliki BlackBerry, otomatis untuk mempermudah komunikasi, kita harus mempunyai BlackBerry juga. Nah, ketika konsumsi terjadi, disitulah kita menjadi laggard. Atau sebelumnya juga sempat disinggung oleh Pak Niko bahwa golongan kaum laggard ini adalah ketika setelah produk itu banyak didiskon besar-besaran. Nah, seperti itu. Kemudian dengan mengenal jenis konsumen di atas, kita bisa mengenal dengan lebih baik model marketing yang pas untuk menciptakan proses ikut-ikutan bagi produk kita, sehingga perusahaan dapat mengatur strategi marketing yang paling tepat, efektif, dan efisien untuk menentukan segmentasi mana nih yang tepat untuk produk mereka. Kemudian pada tahun 2000-an, inovasi konsumen ini didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk mengadopsi produk baru. Dengan definisi ini, inovasi konsumen itu berpindah dari individu yang benar-benar melaksanakan praktik menjadi individu yang berpotensi untuk mengimplementasikan tindakan tersebut. Next slide, Mbak. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, meskipun klasifikasi dari inovasi konsumen itu berbeda, perbedaan paling jelas itu dibuat oleh Bartos dan Reinders dalam sebuah studi review. Mereka membagi inovasi konsumen itu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah innate innovativeness, yang kedua adalah domain specific innovativeness, dan innovative behavior. Yang pertama adalah innate innovativeness. Nah, mereka ini merupakan innate innovativeness ini merupakan kecenderungan konsumen dalam mengadopsi produk baru yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen akan stimulasinya. Keinginan untuk mencari kebaruan, kebutuhan akan sesuatu yang unik, dan menunjukkan kemandirian konsumen dalam melakukan adopsi terlepas dari pengalaman yang dikomunikasikan oleh orang lain. Untuk domain specific innovativeness ini kecenderungan konsumen yang mengadopsi produk pada lingkup yang lebih sempit dan bergantung pada kategori produk tertentu yang diminati konsumen. Konsumen itu dikatakan memiliki innovativeness yang tinggi pada kategori produk tertentu yang menjadi area interest mereka. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi muncullah beragam konsumen pada masing-masing kategori produk. Misalnya, muncul penggemar fashion, penggemar musik, penggemar film, dan lain-lainnya. Kemudian ada innovative behavior, atau pola tindakan atau respon yang menunjukkan penerimaan awal, perubahan, dan adopsi inovasi di mana konsumen ini menjadi yang pertama dalam membeli atau menggunakan produk dan jasa yang baru dan berbeda. Tujuan penelitian ini untuk menentukan karakteristik sosiodemografis inovasi spesifik domain dan karakteristik perilaku inovatif dari kelompok pasar yang berbeda dalam konteks inovasi bawaan konsumen. Selanjutnya, Mbak. Berikutnya adalah metode kuesioner. Penelitian ini dirancang dalam 2 tahap. Sebelum penelitian utama dilakukan studi pendahuluan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kekurangan atau gangguan. Hal ini dilakukan untuk menentukan skala mana yang lebih tepat untuk diukur. Dalam penelitian ini,
survei itu dilakukan dengan 167 orang di 3 kota berbeda. Pada tahap evaluasi angket, terdapat pertanyaan yang diisi tanpa disadari dan mengandung jawaban yang tidak realistis. Jawabannya itu ada produk yang tidak ada, tetapi dia itu mempertimbangkan untuk membeli atau menyatakan bahwa dia itu sudah membeli, seperti itu. Kemudian ada sebanyak 90 survei yang dievaluasi. Pada kuesioner pendahuluan, terdapat 2 skala inovasi yang berbeda. Yang pertama, itu dikembangkan oleh Van de Kestel dan Gowen pada tahun 2010 yang terdiri dari 20 pertanyaan. Kemudian, skala yang kedua itu dikembangkan oleh Telis, Yin, dan Bell pada tahun 2009 itu terdiri dari 11 pertanyaan. Karena pernyataan tidak cukup dipahami dan masalah diamati dalam distribusi faktor tersebut, maka skala kedua ini ditemukan tidak sesuai, tidak tepat. Oleh karena itu, diputuskan untuk hanya menggunakan skala pertama dalam penelitian utama. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pak Niko. Ya, kita menggunakan metode penelitian untuk studi utamanya adalah menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur inovasi bawaan yang terdiri dari statement yang pertama tentu saya tidak setuju, kemudian tidak setuju atau tidak setuju, tidak setuju atau tidak setuju, yang keempat setuju, dan kelima tentu setuju. Nah, bagian kedua dari kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku inovatif. Ada dua kekurangan sih dalam klasifikasi Telis, Yin, dan Bell tahun 2009 ini, bahwa yang pertama, skala tidak dapat mengungkapkan apakah seorang itu tahu tentang produk tersebut dan mau bermaksud untuk membeli produk itu atau tidak. Sedangkan yang kedua, sulit untuk mengidentifikasi perbedaan antara perilaku inovatif individu yang menggunakan internet banking atau makanan organik untuk yang pembelian pertama dan pembelian keduanya. Nah, sedangkan di sini juga menggunakan adanya pilihan Hoffman dan Sayes dari 2010 yang terdiri dari 6 alternatif berbeda. Itu menggunakan opsi jawaban saya tidak tahu, saya tertarik, saya berencana untuk membeli, dan saya sudah memiliki. Sedangkan bagian ketiga dari kuesioner ini menanyakan tentang kesediaan konsumen untuk mencari inovasi dalam kelompok-kelompok produk. Kemudian untuk bagian keempatnya adalah menanyakan tentang karakteristik sosiodemografis peserta. Next, Mbak Anissa. Untuk metode pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner melalui metode convention sampling dalam pengambilan sampel data penelitian yang dikumpulkan bulan Maret dan mendapatkan bahwa sebanyak 5.054 orang yang mengisi kuesioner. Dari data tersebut didapatkan informasi bahwa sejumlah 2.213 atau 43,8% itu tahu tentang ponsel dengan fungsi ultrason dan berencana untuk membeli. Sedangkan sisanya, yaitu jumlah 2.841, itu belum tahu tentang ponsel dengan fungsi ultrason dan belum berencana untuk membeli. Sebenarnya barang ini itu nggak ada di pasaran, tidak ada di pasaran, dan alasan mereka menyatakan bahwa mereka tahu tentang produk semacam itu adalah karena akibat dari iklan seluler yang menonjolkan tentang perangkat ultrason itu sendiri. Padahal untuk perangkat mempunyai tambahan lagi perangkat lunak yang harus disematkan. Sekian presentasi dari saya, Pak Niko. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Gak mau, Mbak. Baik, Bapak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai analisis dan hasil analisis.
Di sini market segmentasi pasar itu menurut saya terkadang terjadi karena adanya consumer motivation, behavior karakter, dan sosiodemografik. Untuk hasil penelitian ini lebih mengarah seperti adanya panic buying, pecinta teknologi atau geek, mencari tren, dan antusiasme berbelanja yang tinggi. Sedangkan studinya dilakukan dengan menggunakan faktor analisis cluster, ANOVA, Takei test, dan Chi-square. Untuk contoh segmentasi pasar sendiri, saya menggunakan usaha kecil yang saya lakukan, sudah terlihat ya di layar teman-teman dan Bapak Niko. Untuk usaha saya ini, saya menyasar segmentasi pasar orang-orang yang istilah kekiniannya itu mageran, Bapak. Jadi dari sekian barang yang ada di list punya usaha saya ini, bisa nanti langsung japri ke saya, lalu saya COD-kan. Kebetulan rata-rata customer saya memang pada mageran alias butuh barangnya tapi mungkin males untuk keluar. Seperti itu mungkin Bapak contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor analisis. Tiga faktor analisis didapatkan dari pengamatan secara langsung dengan hasil, yaitu motivasi beragam dari para perilaku konsumen. Berdasarkan tabel di atas, menghasilkan tiga segmen pasar, yaitu yang tiga skala motivasi, yaitu yang pertama adalah rasional item atau customer yang membeli, mencari, menggunakan suatu atribut atau barang murni karena untuk menggunakan atau mengadopsi inovasi tersebut. Yang kedua ada hedonis, yaitu yang customer yang hanya mencari kesenangan semata. Seperti contohnya menggunakan luxury brand seperti Under Armour, Supreme, dan brand besar lainnya. Lalu yang ketiga ada social innovation, yaitu untuk mencari pengakuan diri. Seperti contohnya kayak orang-orang yang suka pakai mobil Toyota Fortuner, sebenarnya dia kayak platnya tuh plat hitam, tapi dengan menggunakan ini status sosialnya naik, padahal dia bukan pejabat. Biasanya ditambah dengan memakai memakai strobo, jadi seolah-olah menimbulkan kesan atau vibes saya ini seperti pejabat. Jadi bisa dikatakan social innovation-nya atau untuk pengakuan dirinya tercapai.
Selanjutnya, ini apa? Selanjutnya saya akan yang menerapkan adalah Mbak Faini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada gambar ini terdapat ada tabel 2, yaitu deskripsi segmen berdasarkan inovasi konsumen yang termotivasi. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui perbedaan keinginan pencarian inovasi pada konsumen pada ketiga klaster yang berbeda. Berdasarkan signifikan diamati di antara keinginan mencari inovasi dari semua klaster, kemudian dilakukan uji Turke untuk mengidentifikasikan klaster yang memiliki perbedaan nyata. Perbedaan signifikan diamati di antara semua kelompok dalam peralatan perlengkapan elektronik, internet, dan perangkat lunak. Pencarian inovasi dari kelompok produk ini diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi seperti konservatif, modest inovatif, atau inovatif sederhana, dan inovatif. Sementara kelompok konservatif memiliki keinginan pencarian inovatif terendah dalam hal makanan, pakaian, dan aksesoris, produk pembersih, dan mobil. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara inovatif sederhana dan inovatif. Ada hubungan yang signifikan antara konsumen dari kelompok yang berbeda dan perilaku inovatif mereka. Inovatif menandai opsi saya sudah membeli di semua produk dengan harga lebih tinggi daripada rata-rata. Inovatif juga menandai opsi saya berencana untuk membeli lagi di semua produk kecuali buah dan sayuran organik dengan harga lebih tinggi daripada rata-rata. Inovatif sederhana menandai opsi saya berencana untuk membeli di semua produk kecuali peralatan kayu yang diproduksi dari panel besar dengan harga lebih tinggi daripada rata-rata. Konservatif di sisi lain menandai opsi saya tidak tahu di semua produk kecuali untuk televisi 3D dan komputer layar sentuh dengan harga lebih tinggi daripada rata-rata. Konservatif juga menandai opsi saya tahu tapi tidak tertarik di semua produk kecuali peralatan kayu yang diproduksi dari panel besar dengan harga lebih tinggi daripada rata-rata. Next. Next, Mbak. Sebelumnya. Setelah ini, Mbak. Ini berikut merupakan karakteristik dasar 3 segmen pasar. Yang pertama yaitu konservatif. Konservatif kurang termotivasi oleh inovasi dibandingkan dengan segmen lain. Mereka biasanya berada di kelompok pendapatan terendah atau tertinggi. Ketika mereka memiliki usaha sendiri, mereka bergabung menjadi bagian dari kelompok pendapatan tertinggi. Dan ketika mereka bekerja di sektor swasta, mereka bergabung menjadi bagian dari kelompok pendapatan terendah. Kelompok ini pada dasarnya terdiri dari laki-laki dengan tingkat pendidikan terendah. Konservatif tahu lebih sedikit tentang produk baru daripada kelompok lain dan mereka juga kurang tertarik pada produk baru. Kemudian yaitu modus inovatif atau inovatif sederhana yang sebagian besarnya dari PNS perempuan yang berpendidikan tinggi. Modus itu tengah-tengah ya. Iya, Pak. Artinya bukan sederhana, tapi tidak terlalu inovatif, bukan disebut inovator, tapi bukan juga disebut yang konservatif. Jadi tengah-tengah maksudnya. Modus itu tengah. Ini bagian middle-nya ya, Pak. Saya lanjutkan, yaitu mereka memiliki pendapatan tingkat menengah seperti yang diharapkan. Inovatif sederhana merupakan kelompok yang paling ingin membeli produk baru. Selanjutnya yaitu inovatif atau inovators.
yang dapat digambarkan sebagai wanita, individu, muda, dan berpendidikan tinggi. Karena mereka masih muda, mereka kebanyakan adalah mahasiswa. Inovatif menunjukkan perilaku inovatif yang paling banyak. Meskipun mereka tahu lebih banyak tentang sebagian besar produk baru daripada yang lain, mereka mungkin tahu lebih sedikit tentang beberapa kelompok produk daripada kelompok lainnya. Namun mereka tidak menganggap penting produk yang mereka ketahui. Inovatif mencari inovasi yang lebih dari kelompok lain, tetapi kadang-kadang mereka mungkin tidak dapat mencapai informasi tentang produk tertentu lebih cepat daripada yang lainnya. Namun ketika mereka menemukan produk baru, keinginan mereka yang membelinya atau tingkat pembelian sebenarnya lebih tinggi daripada kelompok lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Niko. Selamat malam rekan-rekan. Saya Husni Baharudin akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Selanjutnya saya melanjutkan presentasi tentang diskusi. Inovasi konsumen dievaluasi dalam 3 dimensi. Ini menurut Bettles dan Render tahun 2011. Inovasi bawaan, inovasi khusus domain, dan perilaku inovatif. Keinovatifan bawahan menggambarkan kecenderungan keseluruhan individu untuk inovasi. Dengan cara ini, bisnis dapat mengidentifikasi minat konsumen untuk inovasi di bidang aktivitas bisnis mereka. Di dalam artikel ini membahas kecenderungan konsumen untuk berinovasi atau tidak secara tidak serta-merta, berarti bahwa kecenderungan ini akan selalu berubah menjadi perilaku inovatif. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk mengetahui konsumen mana yang memiliki perilaku inovatif dan mengetahui tentang inovasi, menerima suatu inovasi sebagai sesuatu yang benar-benar baru atau bermanfaat. Membeli inovasi atau mengetahui tentang semua pemanfaatan suatu produk dan menemukan area penggunaan baru untuk suatu produk itu adalah tingkatan perilaku inovatif yang berbeda. Tingkat informasi yang dipelajari dari inovasi di sini akan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan kinerja yang lebih tinggi dari inovasi yang relevan. Dalam penelitian ini, konsumen dibagi menjadi segmen pasar sehubungan dengan kecenderungan mereka untuk berinovasi. Analisis cluster digunakan dan konsumen dibagi menjadi 3 segmen pasar sebagai inovator, inovatif sederhana, atau yang tadi dari Pak Niko mohon maaf di sini translate-nya inovatif sederhana dan konservatif. Inovatif memiliki sarana tertinggi berkaitan dengan rasional, hedonis, dan inovasi sosial. Sementara inovasi sederhana memiliki sarana yang tinggi untuk inovasi rasional dan hedonis. Mereka memiliki saran yang lebih rendah dalam inovasi sosial. Di sisi lain, konservatif memiliki nilai rata-rata yang rendah di semua jenis inovatif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini selanjutnya segmen pasar dari penelitian ini yang ditentukan berdasarkan tingkat motivasi konsumen dari inovasi dapat memberikan hasil yang signifikan baik bagi akademisi maupun praktisi pemasaran. Selanjutnya, di sini ada limitation and future research direction. Dalam penelitian saat ini, memiliki beberapa keterbatasan. Awalnya data penelitian dikumpulkan melalui internet dengan kuesioner. Seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya pada awal, Mbak Darul ya. Dalam penelitian ini seluruhnya mencakup individu yang menggunakan situs jejaring sosial dan metode pengambilan sampelnya adalah convenient sampling, yaitu pengumpulan data atau data riset pasarnya dari pengumpulan responden yang tersedia saja. Nah, ini digunakan juga karena sangat cepat dan ekonomis. Oleh karena itu, data yang tersedia pada penelitian ini respondennya sebagian besar itu lebih mudah dan berpendidikan tinggi daripada rata-rata di negara pada penelitian ini. Nah, dalam studi masa depan, metode pengambilan
sampel secara acak dapat digunakan untuk mengeneralisasi penelitian di seluruh negara dan untuk menentukan dimensi segmen pasarnya. Pengembangan lebih lanjut dari skala kecenderungan inovasi dapat memberikan definisi segmen pasar yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian mengembangkan skala yang didukung oleh studi kualitatif tidak boleh terbatas pada negara-negara tertentu, terlepas dari kesulitan dalam desain dan implementasi metode eksperimentalnya juga harus digunakan untuk mengukur inovasi konsumen secara khusus apa yang dipahami atau tidak dipahami oleh konsumen dari produk baru kita. Harus ditentukan sesuai studi empirisnya atau penelitian yang sesuai fakta sehingga hasilnya itu bukan spekulasi. Contohnya ketika mungkin di sini saya memberikan contoh ketika kita mengenalkan suatu produk inovatif ke konsumen kita, harus benar-benar menjelaskan dan memberikan bukti bahwa produk yang kita tawarkan itu adalah benar-benar produk yang baru dan inovasi. Seperti contoh, mungkin pada klinik kecantikan ya, biasanya itu ada beberapa klinik kecantikan yang menawarkan seperti filler hidung atau botox. Nah, setelah melakukan treatment ini, biasanya itu dari hidung yang pasiennya belum mancung, itu bisa menjadi mancung karena produknya itu ya, produk yang digunakan tadi. Jadi produk itu benar-benar inovatif. Nah, di sini selanjutnya dalam penelitian ini juga ada 3 dimensi inovatif konsumen dan variabel demografis dipertimbangkan dalam studi lebih lanjut. Variabel ini yang terkait dengan inovasi konsumen, kreativitas konsumen, pengambilan resiko, kepemimpinan opini, penguasaan pasar, kesederhanaan sukarela, pengaruh antar pribadi, peran konsumen yang santai, dan materialisme yang harus dimasukkan ke dalam segmentasi pasarnya. Di sini karena menurut peneliti, studi yang luas seperti itu dapat memberikan definisi yang lebih baik dan dari setiap segmen pasar untuk peneliti pemasar dan memungkinkan praktisi pemasar untuk mengembangkan bauran pasarannya dengan lebih mudah. Selanjutnya dalam penelitian ini juga apresiasi sosial adalah masalah yang mungkin diamati selama pengukuran inovasi konsumen. Nah, di dalam penelitian ini menurut Talcin dan Bells tahun 2009, dalam bukunya halaman 15 itu konsumen mungkin akan melebih-lebihkan kecenderungan dari perilaku inovatif mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin akan cenderung berpikir bahwa mereka akan dihargai oleh orang lain ketika mereka menunjukkan diri mereka lebih inovatif. Nah, di sini oleh karena itu, inovasi yang belum ada di dalam penelitian ini dapat dimasukkan dalam penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Niko. Oke, terima kasih ya. Terutama untuk, ya lumayan jelas, terutama untuk presentator pertama siapa tadi yang menyampaikan? Saya, Pak. Darul ya? Ya, yang terutama Darul ya, bagus sekali ya. Yang lain ada sedikit hambatan-hambatan terjemahannya ya. Modest itu diterjemahkan moderate. Ya lebih ke moderate ya. Artinya moderate itu di tengah-tengah gitu aja. Itu yang beberapa terjemahan kurang pas gitu. Baik, sekarang saya minta kelompok yang lain untuk bertanya ya. Nanti kita akhiri jam 8.30. Sekarang kita kumpulkan pertanyaan dulu, silahkan. Dari kelompok 1, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan, perwakilan. Pak, izin tanya, saya Yosep.
untuk terkait pertanyaan ini kita lewat via chat di grup atau gimana Pak? Bisa disampaikan aja nggak apa-apa, nanti masih ada waktu untuk menyampaikan. Oh, oke, baik Pak. Saya Yosep, nomor mahasiswa 844, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 2 bahwa bagaimana cara untuk dapat mengatasi sebuah hambatan lemahnya inovasi dalam pengembangan produk baru. Mohon maaf Mas, mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Oh, oke, baik Mbak. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara untuk dapat mengatasi sebuah hambatan lemahnya inovasi dalam pengembangan produk baru. Kelompok 2, kelompok 3. Mungkin saya Pak mau mewakilkan dari kelompok 3. Saya Brigita, mau izin nanya ke kelompok 2. Tapi ini correct me if I'm wrong ya, maksudnya aku baca di artikelnya itu. Jadi di paling bawah itu aku baca kalau misalnya hasil keterbatasannya itu salah satunya ini juga kayak bisa menimbulkan hasilnya itu stigma negatif gitu kan. Menurut kelompok itu gimana maksudnya dari hasil penelitian ini stigma negatifnya itu kalau menurut yang aku tangkap itu stigma negatifnya itu mungkin lebih ke kayak hasilnya itu kan kayak tadi kalau nggak salah ada salah satu tipe konsumen itu yang menyatakan bahwa kalau misalnya berinovasi adalah mereka yang berpendidikan rendah atau berpendapatan rendah. Mungkin dibahas juga di paper ya, yang karakteristik konsumennya itu. Nah, hasil penelitian itu kalau menurutku itu bisa kayak menimbulkan stigma negatif bahwa orang-orang yang berpendidikan rendah ataupun yang berpendapatan rendah itu orang-orang yang kurang berinovasi. Nah, sehingga nantinya bisa aja kayak orang-orang yang nggak berinovasi itu kayak nggak dihargai gitu. Nah, menurut kelompok itu gimana? Terima kasih. Ya, izin bertanya Pak, saya Agus Mantri dari kelompok 6 Pak. Jadi di artikelnya itu di limitations and future researcher-nya itu kan ada ininya, ada beberapa limitation yang sudah dijelaskan. Nah, bagi kelompok dengan kelompok yang tadi yang barusan presentasi, bagi kalian itu kelebihan dari si research ini itu apa? Kemudian di sana juga dijelaskan bahwa the researcher suggests for future researcher, so what kind of untuk menggunakan random sampling. Nah, what kind of random sampling would be? Karena saya S1-nya bukan dari manajemen, jadinya agak bingung untuk random sampling yang akan digunakan di untuk case yang sesuai dengan artikel ini. Terima kasih. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Mohon maaf Mas, aku tadi yang random sampling itu boleh diulangi sekali lagi nggak Mas? Oh ya, jadi di artikelnya si researcher-nya itu suggest untuk future researcher untuk menggunakan random sampling. Nah, what kind of random sampling would be untuk jika case-nya sama seperti yang di artikel ini, begitu. Terima kasih Mbak.
Masih ada kelompok lain? Izin bertanya, Pak. Selamat malam. Nama saya Nunung Alpia, perwakilan dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan, tadi saat presentasi di slide awal itu ada dicontohkan produk Nokia dan BlackBerry yang tidak memiliki inovasi, sehingga tertinggal dengan produk-produk lain yang jauh lebih maju. Nah, menurut kelompok kalian, apakah perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah tertinggal itu bisa mengangkat lagi kejayaannya pada saat itu, dan dengan cara apa mereka bisa mengangkat kembali kejayaan tersebut? Terima kasih. Ya, yang lain? Selamat malam. Bertanya, Pak. Saya Joseph, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya, melihat dari segmentasi geografis, bagaimana cara inovasi kita sebagai pemasar jika ingin memasarkan produk kita ke daerah-daerah yang regulasinya menolak produk kita. Jadi gimana caranya pemasar itu lolos regulasi yang menolakkan, kita butuh inovasi untuk lolos regulasi dari pemerintah. Contoh, di Sumatera ada yang menolak seperti minimarket, itu bagaimana regulasinya atau inovasi untuk bisa lolos regulasinya. Terima kasih. Ini ada Yosef pakai Y sama Joseph ya. Yang tadi pertama Yosef, ya, Yosef. Ini Joseph. Oke, masih ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Adis. Saya izin bertanya, dalam pemilihan segmen pasar, apa saja yang menjadi pertimbangan sebagai alternatif pola seleksi pasar sasaran, Pak? Terima kasih. Kalau masih ada dari pertanyaan personal mungkin? Saya Pak, izin Pak, Ya. saya Asrul Saputra Siom, mewakili kelompok 1. Ya. Tadi kan di awal itu disebutkan adalah bahwasannya kelompok individu itu dibagi menjadi 5. Nah, ini mungkin masih ada keterkaitannya dengan yang kemarin. Menurut teman-teman kelompok 2, Gen Z itu lebih condong masuk ke kelompok individu yang keberapa? Ya, sekian. Terima kasih. Semua kelompok sudah ya? Oke. Untuk kelompok 2, apakah pertanyaan sudah dicatat semua? Baik, Bapak, beberapa sudah dicatat. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri dulu ya, sudah 2 jam kurang lebih kita ketemu. Kita lebih cepat ya daripada minggu yang lalu. Ya, Nanti minggu yang akan datang mungkin kita mix ya, ada tugas dan seterusnya, kita supaya jangan malam terus selesainya. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Nanti kelompok 2 bisa dijawab minggu depan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam, Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Bu Nunung. Ya, selamat malam, Bu Nunung. Selamat. Terima kasih, Pak Niko. Ya. Terima kasih, Pak Niko. Belum jam 9. Yes, gampang. Nanti biar